Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Nikel Nicholas Siragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang pada minggu yang ke-6 di mana kecerdasan buatan yang dimana itu tentang eh, adversarial adversarial search. Nah, dan mengimplementasikannya. Nah, di mana tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu memahami adversarial search ini dan mengimplementasikannya. Nah, jadi ini ada tujuan praktikumnya. Praktikum kita seperti yang tadi memahami konsep dasar adversarial search, mengimplementasikannya, menerapkan algoritma minimax untuk menciptakan agent AI yang menerima secara optimal, merancang sebuah evaluation function, mengintegrasikan AI, dan lain-lain. Nah, ini dasar teorinya. Nah, ini lalu untuk bagian implementasi politik tabtu, lalu ini latihan dan tangan-tangannya. Langsung aja kita ke cara menjalankannya. Yang pertama itu kan kita sudah menginstal Pygame. Nah, jadi di sini saya sudah menginstal Pygame pada VS Code saya ini. Di sini. Hmm. Kita itu dengan cara menghentikan dengan seperti ini, pip install Pygame. Maka dia nanti akan menginstal Pygame itu tadi. Nah, ini tidak lagi karena sudah ada Pygame saya yang 2.61. Lalu yang selanjutnya kita simpan code di atas. Nah, code di situ maksudnya adalah code yang sudah berikan di cheat. Lalu kita jalankan filenya di terminal Python dari ini. Nah, nanti akan muncul sebuah jendela. Coba kita jalankan dulu. Memang kalau ini memang memang sih ini baru Kita jalankan dulu ini. disuruh buat disuruh Nah, buat website. Ada website disuruh tunggu ini tidak nampak mata sebentar. kuliahnya, disuruh buat website. Bukan. Ada mata kuliah. Nah, ini ini adalah tampilan dari eh, halaman yang dimaksud di langkah-langkah praktikum kita tadi. Ini kan proyek mata kuliah. Nah, jadi langsung aja kita ke latihan ini. Pertama kita optimasi dengan alpha beta pruning. Yang dimana ini adalah algoritma minimax saat ini memeriksa setiap node-nya. Lalu kita modifikasi fungsi minimax ini untuk mengimplementasikan alpha beta pruning tadi. Agar bisa memangkas cabang-cabang pohon yang tidak perlu dieksplorasi kita dalam membuat ini. Ini sudah kita terapkan pada code kita ini. Itu sudah kita terapkan di sini. Lalu untuk yang bagian kedua juga untuk tingkatkan evaluation function. Ini juga sudah diterapkan dan juga yang ketiga juga sudah diterapkan pada code kita. Nanti saya jelaskan langsung mungkin dari apa namanya? Dari eh, fungsi-fungsi ini. Yang pertama itu ada def create board yang dimana ini adalah untuk membuat papan kosong bukan 5 kali 5 dalam bentuk matriks yang dimana karena sini kita itu membuat permainan tiktak tuk dia yang 5 kali 5. Lalu itu ada check win. Nah, ini mana itu mengecek apakah seorang pemain sudah menang. Nah, caranya adalah memasang 5 simbol sejajar dalam 4 area yang berbeda atau horizontal, vertikal, diagonal ke kiri, diagonal ke kanan. Dan kalau misalnya adalah simbol berurutan, nah fungsi ini mengembalikan nilai true. Lalu untuk yang isboard ini adalah fungsi untuk mengecek apakah papan sudah penuh dengan simbol. Nah, kalau misalnya penuh nanti dia akan permainan itu akan berakhir atau seri kalau misalnya nggak ada yang menang. Terus selanjutnya yang keep empty ini adalah untuk mengembalikan daftar koordinat kosong yang masih kosong. Nah, ini digunakan untuk mengetahui langkah yang bisa dimainkan. Lalu untuk yang skor line ini untuk memberikan skor pada sebuah garis yang terdiri dari 5 kotak. Nah, jika ada simbol maka simbol AI atau O, maka semakin banyak jumlah simbol O, semakin besar skor positifnya. Ini pembuatan. Nah, jika kalau misalnya ada simbol lawan player, simbol kita itu untuk yang player itu dia X. Kalau misalnya kita Botel yang untuk ditutup. yang pemain, tim pemain.
Lalu yang fungsi evaluate ini gunanya untuk menghitung skor keseluruhan papan dengan menjumlahkan hasil skornya itu untuk semua kemungkinan garis horizontalnya. Untuk yang vertikal juga dan untuk yang diagonal kiri dan kanan tadi. Nah, fungsi ini menggunakan algoritma AI untuk menilai apakah posisi papan lebih menguntungkan untuk yang O atau yang X tadi. Yang bulat atau yang X, yang bulat atau yang X seperti itu. Jadi untuk fungsi-fungsinya lagi. Nah, kalau misalnya papan itu nanti udah penuh, padahal belum ada yang menang, maka dia akan dinyatakan seri. Nah, kalau misalnya pemain menang itu skornya sangat kecil. Eh, nah, dia akan memilih langkah dengan skor tertinggi, sedangkan pemain itu akan memilih langkah dengan skor yang paling rendah. Nah, alpha beta pruning ini digunakan untuk menghentikan pencarian cabang yang tidak perlu sehingga lebih efisien nantinya. Nah, ini find best move ini untuk menentukan langkah terbaik untuk AI-nya. Nah, ada. Nah, sini ada 25% kemungkinan AI untuk mencari langkah acak agar tidak terlalu sempurna. Nah, yang dimana ini tujuannya agar permainan ini bisa lebih tidak tidak selamanya seri. Mungkin supaya nanti playernya atau usernya juga bisa apa namanya supaya bisa menang ataupun gantian dengan AI-nya juga supaya tidak terlalu seri gamenya. Nah, jika tidak acak maka AI mencoba sebuah langkah yang mungkin. Nanti dia akan menjalankan minimax untuk menilai lalu memilih langkah selanjutnya dengan skor yang tertinggi. Ini ada juga draw draw grid yang dimana untuk eh, dimana untuk menggambar garis 5x5-nya, draw piece untuk menggambar simbol pada papan sesuai dengan matrixnya. Nah, kalau misalnya hasilnya bersih X, maka digambar dengan dua versi hilang. Kalau misalnya bersih-bersihnya garis bulatan digambar lingkaran. Dan draw status ini gunanya untuk menampilkan teks status di bagian bawah layar. Nah, ini ada fungsi main, yang main adalah fungsi utama. Nah, ini menjalankan semua fungsi kita. Maka kalau misalnya kita jalankan, ya seperti yang tadi juga eh, jadinya fungsinya. Akan muncul sebuah akan muncul sebuah eh, jendela seperti ini. Fungsinya adalah di sini pun bisa, di sini pun bisa ya, Mbak. Nah, seperti ini. Kita beli dari Nah, maka nanti pokoknya itu akan seri karena tidak ada yang menang. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, oh, jadi jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah dari kesimpulan dari praktikum klaim ini adalah kita telah berhasil membuat sebuah permainan tic-tac-toe yang berbasis Python dengan membuatkan pustaka Pygame tadi. Nah, di mana proses pengembangan menunjukkan bagaimana Minimax mampu menentukan langkah optimal dengan memperhitungkan respon dari lawan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, algoritma ini dioptimalkan menggunakan alpha beta pruning sehingga pencarian dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa kehilangan kualitas hasilnya. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.